Dan selalu saya ketika ada informasi-informasi baru saya selalu update. Dan juga saya juga mempertanyakan peran dari hutan adat dan juga kami sering berbalas pantun juga. Jadi walaupun tidak di media warna hidir, tapi secara jujur saya dengan tetap bagaimanapun berada di umat saya, di masyarakat saya. Yang kedua, mungkin pernah cerita sedikit mengenai kesepakatan kita bersama mungkin di WA juga, bahwa hutan lindung sumber air berapa kali saya katakan kepada Pak Heru dan kepada Pak Bangun, tolong dijaga. Waktu itu berapa kali saya mengatakan, karena sumber air itu gunung isinya adalah sumber air. Dalam hal ini Pak Bangun dan juga Pak Heru mengamini. Maka saya pikir ini sudah bagi saya ini merupakan suatu berkat. Nah, ternyata dalam perjalanan waktu ini heboh lagi kan, ada berita itu A, B, C, D dan sebagaimana. Lalu kemudian saya mengutus Romo Nedi untuk menelusuri, karena kalau mau mencari titik temu, kita tidak boleh mendengarkan satu pihak. Artinya dengarkan semua pihak yang ada, sehingga suara gereja dalam hal ini tetap bisa terjangkau. Artinya kalau saya tadi ini surat yang dibuat oleh Gensor sudah saya tembuskan kepada Keuskupan, dan Bapak Uskup juga berpesan supaya yang pokok itu adalah gunung dan sumber air. Itu harus dipertahankan entah sampai kapanpun. Jadi saya tidak pernah masuk hutan tuh Pak. Saya tidak pernah masuk hutan, jadi saya tidak tahu seperti apa. Cuman kalau mengingatkan kita, kalau melewati Ketabar, ada satu kapel yang dibuat di Ketabar. Itu sebetulnya adalah lambang dari keutuhan ciptaan. Lambang di mana antara manusia dengan alam saling berdamai, saling menjaga satu sama lain. Dan tentunya dalam ajaran sosial gereja, ini menjadi tanda bahwa kita harus saling berdampingan. Maka tadi saya katakan, tolonglah kepada masyarakat Gensau, kepada masyarakat Ketabar, kita ini satu keluarga, satu keturunan. Kita ini sama-sama menjadi warga Katolik paroki Santo Yosef Maraban. Bagaimanapun saya dan Romo Nedi harus turun hari ini, karena ini menyangkut paroki. Maka dari itu kepada pihak PTMP dan juga kepada terutama juga Pak Kades dan juga pemegang kebijakan, mari kita duduk bersama. Andaikan memang harus ini diingklap, bagaimana cara ngingklapnya? Andaikan bagaimana harus menjaga, bagaimana cara menjaganya? Lalu hutan yang sudah terbayar, bagaimana cara menanggulanginya? Semuanya itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan duduk bersama. Saya rasa itu. Sambutan saya hanya seperti itu. Terima kasih. Dan kemarin satu pesan penutup saya jalan-jalan ke Singapura. Saya masuk ke kota Singapura itu. Ternyata ada namanya The Golden Way. Itu terdiri dari banyak sekali jenis tanaman. Memotong satu pohon atau ranting saja itu denda sekian dolar. Artinya, dan di Singapura karena merasa wilayahnya kecil, mereka selalu membuat pohon-pohon. Mereka mengatakan kalau tidak ada pohon ini, Romo, kami ini akan sesak karena kami negara kecil. Bayangkan ya, tanah itu diambil dari Indonesia. Kemarin saya bawa coklat, jangan-jangan bahannya pun dari Indonesia. Maka dari itu kita perlu berpikir, bertindak lokal, tapi juga harus berpikir global tentang pemanasan global, tentang situasi yang ada di sekitar kita ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.